Bab 771 Derek pengontrol Golden Behemoth menangkap naga. Tapi setelah Qian Lei melakukan ini, Emerald Demon Bird di udara tiba-tiba melambat setengah detak. Saat berikutnya, Qian Lei membengkokkan jari tengah tangan kirinya dan menguncinya dengan ibu jarinya. Mengambil keuntungan dari kecepatan lambat Emerald Demon Bird, dia tiba-tiba menjentikkan jari tengahnya. Dengan pop, kepala Emerald Demon Bird dijentikkan olehnya dan tubuhnya dikirim terbang. Kekuatan di balik serangan ini tidak ringan. Kekuatan Golden Behemoth sangat besar, dan tangannya adalah yang terkuat. Tubuh Emerald Demon Bird hampir tenggelam ke dalam tanah. Qian Lei maju selangkah dan menginjak tanah dengan keras, mengeluarkan beberapa suara teredam. Dia tiba-tiba menggerakkan kedua tangan dan membuat gerakan memeluk di depannya, dengan paksa menarik burung iblis Zamrud ke arahnya. Seolah-olah ada kekuatan isap tak terlihat di telapak tangannya yang tidak bisa dilawan sama sekali oleh Emerald Demon Bird. Teknik Sekte Tang, mengontrol Derek menangkap naga. Di tribun penonton, mata si Chen Luo berbinar. Melihat Qian Lei, Das Gold Red Claw Bear di tubuhnya sangat ingin mencobanya. Dia bisa merasakan keberanian Qian Lei dan kesamaan antara garis keturunan mereka. Bahkan Lan Xuanyu tidak tahu kapan Qian Lei mengolah seni rahasia Sekte Tang, mengendalikan Derek, menangkap naga. Tidak ada keraguan bahwa mengontrol Derek, menangkap naga memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran melawan Emerald Demon Bird ini. Mengontrol Kren, gaya tarik menangkap naga menebus kekurangan Qian Lei melawan lawan yang gesit. Si Chen Luo tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Saya ingin belajar mengontrol Derek, menangkap naga juga. Ini terlalu penting bagiku." Kemampuannya mirip dengan Qian Lei, dan dia secara alami dapat melihat bahwa mengontrol Derek, menangkap naga akan menutupi kekurangannya. Setelah mempelajari mengontrol Derek, menangkap naga, kekuatannya pasti akan naik ke level yang sama sekali baru. Qiangu Yurou, yang duduk di sebelahnya, berkata dengan acuh tak acuh, "Saya ingin pergi ke Pagoda Roh." "Bagaimana denganmu?" Ini, si Chen Luo menatap gadis yang baru saja menjadi pacarnya dan bahkan belum menarik tangannya. Dia terjebak dalam dilema. "Bodoh, moto klan kita adalah jangan pernah kembali ke Pagoda Roh. Apakah kamu tidak tahu itu?" Qiangu Yurou terkikik dan memukulnya. Si Chen Luo tersenyum pahit. "Kenapa aku merasa bahwa aku akan diganggu sampai mati olehmu di masa depan? Apakah kamu bersedia atau tidak?" Qiangu Yurou mengangkat alisnya. Aku bersedia. Wanita yang saya pilih, tidak peduli seberapa kejamnya dia, saya akan menanggungnya." Si Chen Luo tersenyum pahit. "Cukup, kalian berdua, cukup memamerkan kasih sayangmu," gumam Li Qiuqiu. Pertempuran di lapangan telah berakhir. Aspek yang paling menakutkan dari Emerald Demon Bird adalah kekuatan dan kecepatan serangannya yang ekstrim, jika tidak, itu tidak akan bisa melukai telapak tangan Qian Lei setelah menyatu dengan Golden Behemoth. Tapi setelah kecepatannya dibatasi, ia tidak memiliki kesempatan lagi dan ditangkap oleh Qian Lei, mengakhiri pertandingan. Pada saat ini, cincin jiwa kedua di tubuh Qian Lei tiba-tiba menyala dan dia menyelesaikan penggandaannya dengan penuh semangat. Pertandingan kelima dimenangkan. Emerald Demon Bird memang ganas dan harus dibawa kembali ketika jiwa binatang berbentuk manusia turun dari tribun penonton. Kalau tidak, itu akan bertarung dengan Qian Lei. Di tribun penonton, Erming tersenyum dan berkata, "Anak ini tidak sederhana. Dia bukan hanya kasar, melihat bagaimana dia mampu memblokir serangan Emerald Demon Bird. Kekuatan spiritualnya cukup kuat, jadi dia bisa membuat penilaian yang begitu akurat. Garis keturunannya agak aneh, saya tidak tahu jenis garis keturunan apa yang dia miliki. Dia sangat unik dan sepertinya dia tidak berasal dari planet ibu. Dia mungkin mutan dari planet lain. Tapi dengan kekuatan dan kekuatan fisiknya, dia cocok untuk belajar di bawahmu," kata Daming dengan suara rendah. Mari kita lihat bagaimana penampilannya dulu." Pintu terbuka sekali lagi dan dengan gemuruh yang keras, monster jiwa raksasa masuk ke arena. Saat itu masuk, seluruh penonton tersentak. Sangat kuat, cahaya ganas keluar dari matanya. Panjangnya sekitar 12 meter dan tingginya lebih dari 5 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal berbentuk berlian dan punggungnya menonjol. Ekor raksasanya terseret di tanah dan benar-benar menghasilkan percikan api dari gesekan. Jelas betapa beratnya itu. Naga punggung besi, itu sangat kuat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat.
Jelas bahwa orang yang mengatur formasi untuk monster jiwa di belakang Qianlei tidak dapat melihat melalui kemampuan Qianlei dan secara khusus mengirimkan naga punggung besi 10.000 tahun yang bagus dalam pertahanan. Naga punggung besi mengambil langkah besar dan berlari menuju Qianlei, menyebabkan tanah bergetar. Qianlei tertawa. Lawan seperti apa yang paling dia sukai? Lawan dengan garis keturunan naga. Tentu saja, garis keturunan naga Lan Xuanyu merupakan pengecualian. Ao ao ao, Qianlei meraung ke langit. Tubuhnya langsung tumbuh setinggi 10 meter dalam sekejap mata. Tubuhnya yang agung seperti dinding besi, dan setiap rambut di tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Golden Behemoth Golden Fatih setelah bergabung dengannya. Dia memukul dadanya dengan kedua tinju dan melepaskan aura garis keturunannya. Ironback Dragon, yang menyerang ke arahnya dengan langkah besar, segera melemah dan benar-benar memperlambat langkahnya, memperlihatkan ekspresi kebingungan. Qianlei membuka tangannya yang besar yang berukuran hampir 1 meter persegi. Cakar di bagian depan panjangnya sekitar 1 chi, tidak seperti bilah tajam dari Das Gold Dreadclaw Bear. Mereka seperti cakar elang, tetapi setiap cakar jauh lebih tebal. Qianlei tiba-tiba menyerbu ke depan saat cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Aura sombong dilepaskan dan benar-benar menekan Ironback Dragon untuk mundur. Binatang pemakan naga, ini sebenarnya adalah binatang pemakan naga. Di tribun penonton, Erming segera berdiri dan tercengang saat dia melihat semua yang ada di arena. Dalam sejarah Master Jiwa umat manusia, hampir tidak ada catatan tentang Golden Behemoth. Namun, Raja Binatang Daming dan Erming telah ada terlalu lama, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Pada zaman kuno, ketika kerak bumi bergerak, tampaknya ada celah di angkasa dan makhluk aneh yang bukan berasal dari benua Douluo muncul. Ada banyak jenis, tetapi banyak dari mereka yang mati karena tidak terbiasa dengan lingkungan benua Douluo. Tidak banyak yang selamat. Semua yang selamat kuat, dan binatang pemakan naga adalah raja sejati di antara mereka. Reputasi binatang pemakan naga benar-benar berasal dari memakan naga. Saat itu, Golden Behemoth yang dikenal sebagai Dragon Eater memasuki dunia Soul Beast dan memulai pembantaian. Bukan Golden Behemoth muda yang diambil Lan Xuanyu dan timnya, tetapi Golden Behemoth dewasa. Bahkan binatang jiwa 100.000 tahun bukanlah tandingannya dalam pertempuran 1 lawan 1. Pada saat itu, True Dragon sudah sangat langka, tetapi masih banyak Soul Beast tipe subnaga. Tidak diketahui berapa banyak yang dimakan oleh Golden Behemoth. Ia sangat menikmati menghisap darah dan otak dari Soul Beast tipe naga dan sangat biadab, membawa periode kegelapan ke Soul Beast. Untungnya, binatang pemakan naga sangat langka dan ditekan oleh upaya gabungan dari Raja Binatang. Satu-satunya kelemahan dari binatang pemakan naga adalah ia tidak dapat mengendalikan emosinya, tetapi ia kebal dan sangat kuat. Itu adalah musuh alami dari monster berjiwa tipe naga. Pada saat ini, binatang pemakan naga telah muncul sekali lagi, dan bahkan berubah menjadi jiwa roh dari Master Jiwa manusia. Bagaimana mungkin Erming tidak terkejut? Di atas panggung, Qianlei mengambil langkah besar ke depan dan tiba di depan Ironback Dragon. Dengan teriakan keras, dia menamparkan kepala Ironback Dragon. Ironback Dragon mundur dan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk memblokir. Dengan bang, Ironback Dragon terlempar ke tanah. Setelah itu, Qianlei meraih 2 sisik di tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalikkannya. Bab 772 Binatang Pemakan Naga. Orang harus tahu bahwa Qianlei bahkan telah mengalahkan naga proto kelas 7 di planet sumber naga. Aspek terkuat dari Ironback Dragon 10.000 tahun ini adalah pertahanannya. Itu tidak memiliki banyak teknik ofensif dan murni adalah monster jiwa tipe kekuatan. Dengan penindasan garis keturunan, itu bukan tandingan Qianlei. Naga proto bukanlah naga asli, jadi penindasan garis keturunannya tidak memengaruhi mereka, tetapi naga punggung besi benar-benar ditekan. Kemudian, semua orang melihat Qianlei mengendarai Ironback Dragon dan menekannya ke tanah. Kemudian, dia meraih bagian belakang kepalanya dengan satu tangan. Pada saat itu, mata Qianlei berkilat dengan semburat kemerahan. Ini adalah reaksi yang ditimbulkan oleh naluri Fatijin. Berhenti. Qiruixuan tiba tepat waktu dan memblokir cakar Qianlei, tetapi dia juga dikirim terbang mundur beberapa meter. Mata Qianlei menjadi jernih sekali lagi saat dia melompat dari Ironback Dragon. Di tribun penonton, si Chen Luo menutup mulutnya dan tidak ingin berbicara lagi. Ini adalah kultivasi 5 cincin.
Ini adalah kultivasi 5 cincin. Ini adalah satu-satunya pikiran dalam benaknya. Meskipun garis keturunannya tidak terpengaruh oleh aura Qianlei, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekuatan dan sosok ini? Dunia ini terlalu menakutkan. Bukan hanya dia, tapi Yan Kailun, King Luo, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa dekan mengatakan kata-kata itu kepada mereka. Betapa sialnya, bagaimana mereka bertemu orang-orang ini. 2 kemenangan beruntun, dan itu terlihat jauh lebih mudah daripada saat Liu Feng mengalahkan Soul Beast. Qianlei berubah kembali menjadi wujud manusianya dan mengungkapkan ekspresi senang. Kali ini, kecepatan keluarnya monster jiwa sedikit lebih lambat. Binatang jiwa ketujuh yang muncul adalah binatang jiwa jenis burung tipe angin yang sangat cepat. 10.000 tahun Azure Bird. Azure Bird ini memiliki budidaya sekitar 30.000 tahun dan sangat cepat, itu adalah pengontrol elemen angin. Untuk menghindari pengaruh dari naga penangkap derek pengontrol Qianlei, ia terbang tinggi di udara segera setelah ia muncul dan segala macam serangan jarak jauh elemen angin jatuh dari langit. Jika dia tidak bisa mengalahkan Qianlei dalam pertempuran jarak dekat, dia akan menggunakan serangan jarak jauh untuk menghabiskan kekuatan tempur Qianlei. Namun, sesuatu yang mengejutkan jiwa binatang muncul sekali lagi, cahaya giok ditembakkan bersamaan dengan cincin jiwa kedua Qianlei berkedip. Itu adalah Emerald Demon Bird 10.000 tahun yang baru saja direplikasi oleh Qianlei. Burung iblis Zamrud adalah musuh bebuyutan dari hampir semua binatang berjiwa tipe burung. Binatang buas tipe burung tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat sejak awal. Saat Azure Bird selesai melepaskan serangannya, ia melihat Emerald Demon Bird dan segera mengeluarkan teriakan aneh sebelum berbalik untuk lari. 3 kemenangan beruntun. Replikasinya diaktifkan sekali lagi dan Qianlei mereplikasi Azure Bird kali ini. Qianlei sebenarnya sedikit kesal di hatinya. Favoritnya masih Emerald Demon Bird yang mampu menutupi kerugiannya, tetapi setelah keterampilan jiwa keduanya digunakan, itu akan menghilang dan dia perlu meniru makhluk jiwa lain. Selain itu, monster jiwa yang direplikasi akan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih lemah dan durasi pertempuran akan lebih singkat. Namun, Emerald Demon Bird 10.000 tahun terlalu menakutkan dan langsung menakuti Azure Bird 30.000 tahun. Dia memenangkan ronde ke-7 terlalu mudah. Kali ini, jeda di sisi binatang buas bahkan lebih lama karena mereka dengan jelas memikirkan tindakan balasan terhadap Qianlei. Qianlei senang menunggu mereka. Masalah terbesar yang dihadapi monster jiwa saat ini adalah bahwa mereka tidak tahu berapa kali Emerald Demon Bird milik Qianlei akan muncul. Oleh karena itu, binatang buas yang dikirim harus tidak takut pada burung iblis Zamrud terlebih dahulu sebelum mereka bisa berurusan dengan Qianlei. Ini adalah dilema. Emerald Demon Bird 10.000 tahun sangat menakutkan dan kekuatan serangannya begitu mengerikan sehingga bahkan jiwa binatang 50.000 tahun tidak akan mampu menahannya. Burung iblis Zamrud tidak peduli apakah ini tiang atau bukan, itu akan menyerang dengan ganas saat ada kesempatan. Setelah 5 menit penuh, binatang jiwa ke-8 keluar. Itu adalah jiwa binatang yang memancarkan cahaya keemasan samar dan sangat indah. Itu tampak seperti harimau tetapi bulunya sedikit lebih panjang dari bulu harimau. Bulu emasnya memberikan tekstur yang aneh dan bahkan lebih besar. Panjangnya lebih dari 7 meter dan memiliki sepasang mata coklat tua yang memiliki cahaya keemasan yang redup. Di dahinya, kata "Raja" sangat menarik perhatian. Setiap gerakan binatang buas ini memiliki bantalan seorang raja. Mereka yang akrab dengan binatang jiwa dapat mengatakan bahwa itu adalah binatang jiwa dengan garis keturunan emas. Macan singa emas 10.000 tahun. Itu hanya memiliki kultivasi 10.000 tahun, tetapi dengan Golden Bloodline 10.000 tahun, itu benar-benar berbeda dari monster jiwa 10.000 tahun lainnya. Matanya berkedip dengan kebijaksanaan saat berjalan dengan anggun menuju Qianlei, meninggalkan cahaya keemasan di udara. Qianlei hanya bisa memuji di dalam hatinya, harimau emas ini sangat cantik. Golden Lion Tiger memiliki status terhormat di dunia Soul Beast. Meskipun hanya berkultivasi selama 10.000 tahun, ia mewarisi garis keturunan kuno. Anak muda, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Golden Lion Tiger tidak terburu-buru menyerang Qianlei dan malah bertanya, "Kamu bisa berbicara bahasa manusia?" Qianlei bertanya dengan heran. Mata Golden Lion Tiger berkedip. "Anak muda, di mana sopan santunmu? Kamu tidak sopan, panggil aku Nona." Harimau betina." Qianlei terkejut. Bang!
Sosok emas melintas dan Qian Lei hanya merasakan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang dan bahkan tidak melihat bagaimana Golden Lion Tiger melakukannya. Lan Xuanyu dan yang lainnya yang duduk di tempat istirahat segera berdiri. Saat itu juga, dari sudut mereka melihat harimau singa emas mengangkat cakarnya dan bayangan cakar emas membesar. Itu sangat cepat dan mengirim Qian Lei terbang. Bisakah monster jiwa 10.000 tahun melakukan itu? Semua orang segera merasakan bahaya yang kuat. Untungnya, Qian Lei sepertinya tidak terluka. Dia berdiri dari tanah dan berkata dengan heran, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kita sudah mulai?" "Nona, saya akan memanggil Anda Nona." "Oke. Aku hanya memberimu pelajaran. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah binatang pemakan naga Anda adalah jiwa bela diri, jiwa roh, atau cincin jiwa?" Qian Lei terkejut. "Binatang pemakan naga, maksudmu Fatih Jin? Dia bisa dianggap sebagai jiwa roh." Golden Lion Tiger menyipitkan matanya. "Kalau begitu lepaskan untuk aku lihat." Mata Qian Lei bergerak sedikit. Dia juga merasa bahwa lawan di depannya ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan monster jiwa 10.000 tahun biasa. Dia tidak berpikir terlalu banyak saat cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala dan Fatih Jin terpisah dari tubuhnya. Fatih Jin sudah lebih dari 3 meter, dan ini sebelum mengamuk. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas, dan ada aura yang kuat dan ganas di sekelilingnya. Tetapi ketika melihat harimau singa emas, ia sedikit terkejut dan secara naluriah membungkuk, tampak seperti siap menerkam kapan saja. Itu adalah jiwa roh. Golden Lion Tiger tampaknya merasakan sesuatu dan menyipitkan matanya, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, Golden Lion Tiger bertanya, "Apakah itu satu-satunya? Di mana Anda mendapatkannya?" "Biarkan aku menjawab pertanyaan ini." Sebuah suara tua bergema. Pada saat berikutnya, Penatua sudah tiba di atas panggung. Dia datang ke sisi Qian Lei dan menghadapi harimau singa emas. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Pewaris keturunan emas yang terhormat, inilah yang terjadi." Saat itu, anak ini dan rekannya memperoleh koin spasial. Kemudian, Penatua menjelaskan situasinya secara mendetail, termasuk bagaimana dia membantu Fatih Jin pulih. Golden Lion Tiger mendengarkan dengan penuh perhatian dan hanya mengangguk setelah Penatua menyelesaikan penjelasannya. "Apakah kalian tahu bahwa kalian hampir membuat kesalahan besar? Jika binatang pemakan naga ini tumbuh sendiri, ia akan kehilangan rasionalitasnya setelah mencapai usia dewasa dan menjadi sangat buas dan kuat. Saat itu, ada binatang pemakan naga dewasa yang muncul di planet induk dan mereka bahkan memburu beberapa naga sejati. Alasan mengapa naga sejati hampir punah terkait dengan binatang pemakan naga itu. Untungnya, itu menjadi jiwa roh Anda ketika masih muda dan itu satu-satunya. Kalau tidak, itu bisa menjadi bencana." Petik 2, Bab 773 Hui-Hui di lapangan. Penatua berkata dengan nada meminta maaf, "Kami benar-benar tidak dapat menentukan apa itu saat itu. Bahkan di Akademi Shrek, tidak ada catatan tentang binatang pemakan naga ini, jadi kami menghidupkannya kembali. Kami juga tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Apakah masih berbahaya?" Golden Lion Tiger memandang Qian Lei dan berkata, "Awalnya berbahaya, tetapi setelah menjadi jiwa roh, Anda dapat mengontrol tingkat bahayanya. Anda harus mengontrol emosi Anda setiap saat dan menjaga hati Anda, jangan terpengaruh olehnya. Saya dapat merasakan kekuatan spiritual Anda cukup kuat dan Anda harus terus bekerja keras dalam aspek ini. Jika Anda tidak dapat mengendalikan emosi Anda harus segera menemukan orang yang kuat untuk mengendalikan Anda. Tapi aku bisa merasakan bahwa binatang pemakan naga ini sedikit takut. Sepertinya ada garis keturunan yang lebih kuat di sekitar Anda yang dapat mengintimidasinya. Jika Anda berencana untuk memisahkan diri darinya, saya dapat membantu Anda dan kemudian membantu Anda memilih makhluk jiwa yang cukup kuat sebagai penggantinya." "Bagaimana?" "Tidak." Qian Lei memandang Fatih Jin di sebelahnya dan berkata tanpa ragu, "Senior, tidak, Nona, aku pasti akan mengendalikan emosiku. Fatih Jin dan saya memiliki hubungan yang dalam, saya tidak bisa hidup tanpanya." Golden Lion Tiger menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu kamu tidak akan menyetujuinya. Jiwa roh yang begitu kuat memang sangat membantu Anda. Juga, itu dalam bentuk pendamping dan berbeda dari jiwa roh. Ini juga agak mirip dan agak aneh. Saat Anda mencapai 7 cincin di masa mendatang,
datanglah ke planet Shenluo dan kami akan memeriksanya lagi untuk mencegah bahaya apapun. Tidak akan ada bahaya selama dia mengikuti Xuan Yu. Suara rendah terdengar saat Erming tiba di samping Golden Lion Tiger. Golden Lion Tiger mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Erming berkata, meskipun binatang pemakan naga kuat, selama garis keturunannya ditekan, ia tidak akan bertindak sembarangan. Anak muda, ingatlah untuk tetap di sisi Xuan Yu. Garis keturunannya cukup untuk membantu Anda menekan kecenderungan jahat dari binatang pemakan naga. Seiring berjalannya waktu, ketika kekuatanmu melampaui binatang pemakan naga, ini tidak akan menjadi masalah lagi. Qian Lei bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, kapan kekuatanku akan melampauinya? Erming berkata, setidaknya mencapai di atas level 10. Tingkat 10. Peringkat dewa. Mulut Qian Lei berkedut. Peringkat dewa. Kapan dia bisa berkultivasi ke peringkat dewa dalam hidupnya? Golden Lion Tiger menoleh untuk melihat Erming dan berkata, Ayah apakah tidak apa-apa? Erming berkata, saya tidak mungkin salah. Baiklah, mengapa Anda berpartisipasi dalam ini juga? Jangan lupakan identitasmu. Lanjutkan, tapi aku tidak boleh kalah. Anak muda, sebut saja seri. Kamu turun, aku juga akan pergi. Golden Lion Tiger mengangkat kepalanya dengan bangga. Qian Lei melihatnya dan kemudian ke Erming sambil berpikir, ayah dari harimau singa emas. Siapa ini? Golden Lion Tiger sudah sangat kuat, seberapa kuat ayahnya. Dia pasti eksistensi yang berusia lebih dari 100.000 tahun. Lan Xuan Yu, yang sedang mendengarkan percakapan di area istirahat, tercengang. Senior Erming harus menjadi Titan Giant AP. The Titan AP mampu menghasilkan Golden Lion Tiger. Sepertinya ini tidak benar, kan? Dia juga dipenuhi dengan keraguan tetapi tidak nyaman baginya untuk bertanya. Qian Lei memandang Erming dengan ekspresi sedih dan berkata, senior, ini tidak adil. Aku masih bisa terus berjuang. Jika nona harimau ini tidak keluar, saya pikir saya masih bisa memenangkan beberapa putaran. Kamu melihat, Erming meliriknya dan berkata, turun, nona. Dia tidak bisa kalah. Ini terkait dengan wajah binatang buas di planet Shenluo kita. Saya akan meningkatkan jumlah kemenangan untuk Anda. Kalian telah melewati ronde ke-11. Mata Qian Lei berbinar dan dia membungkuk tanpa ragu. Terima kasih, senior. Senior adil dan adil, Anda benar-benar panutan kami. Erming berkata dengan kesal, kamu licik, bukan orang baik. Jika saya tidak setuju, apakah Anda akan memarahi saya di dalam hati? Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan gelombang udara menyapu Qian Lei, meniupnya kembali ke tempat istirahat. Metode penanganan situasi Erming sangat adil. Meskipun Qian Lei memiliki efek yang cukup menekan pada Soul Beast, dia perlu memanfaatkan kekuatan Fatih Jin untuk memobilisasi kekuatan jiwanya. Setelah sekian lama, kekuatan jiwanya akan habis dan dia tidak lagi dapat terus menggunakan kekuatan Fatih Jin. Karenanya, dia puas dengan kemenangan tambahan. Lagi pula, Liu Feng telah memenangkan 4 pertandingan, yang setara dengan dia memenangkan 7 pertandingan dan menyelesaikan misi. Di arena, Elder Su, Erming, dan Golden Lion Tiger berubah menjadi sosok cahaya dan pergi. Qian Lei berdiri di depan rekan satu timnya dan berkata dengan bangga, apakah kamu melihat itu? Ini namanya membuat musuh menyerah tanpa berperang. Hahaha. Lan Xuan Yu berkata dengan kesal, duduklah. Hui, giliranmu. Baiklah, kakak Xuan Yu, aku akan naik. Dengan mengatakan itu, sosok Yuanen Hui melintas dan memasuki arena kompetisi. Pada saat ini, emosi para guru dan siswa di Akademi Pusat Federasi berubah. Liu Feng dan Qian Lei menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikan diri dan membiarkan para guru dan siswa ini menyaksikan kekuatan para siswa muda dari Akademi Shrek ini. Para siswa ini tidak hanya memiliki kekuatan tempur, tetapi mereka juga memiliki semangat juang. Meskipun Qian Lei memenangkan lebih banyak pertandingan pada akhirnya, Liu Feng adalah orang yang menggerakkan mereka. Adegan Liu Feng membakar battle armornya masih melekat di benak mereka. Seberapa kuat keinginannya untuk menang. Yuanen Hui naik panggung. Terakhir ada Soul Master yang muncul di pertandingan sparring kemarin. Kemarin, busur Yuanen Hui menekan Qiang Yurou sepenuhnya dan mencegahnya melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Berapa banyak kemenangan yang bisa diperoleh Yuanen Hui melawan monster jiwa kali ini? Lampu giok menyala dan lawan pertama Yuanen Hui masuk. Dalam sekejap,
cahaya giok itu tiba di hadapan Yuanen Huihui. Itu adalah Emerald Demon Bird 10.000 tahun lainnya. Semua orang dari Akademi Shrek berpikir pada saat yang sama, apakah ada banyak burung iblis Zamrud bermutu tinggi di planet Shenluo ini? Mungkinkah mereka biasanya tidak memakan Soul Beast dan dapat hidup berdampingan secara damai dengan Soul Beast di sini? Tidak ada keraguan bahwa binatang buas yang berbaris di belakang pasti telah menonton pertandingan tanding kemarin dan dengan demikian memiliki pemahaman tentang kemampuan Yuanen Huihui. Yuanen Huihui setara dengan seorang pemanah dan mahir dalam serangan jarak jauh. Guru jiwa seperti itu memiliki masalah yang sama, dan itu adalah pertahanan mereka yang lemah. Jika mereka ingin menekannya, pertama-tama mereka harus mencegahnya menunjukkan kemampuannya. Bagaimana mereka bisa mencegah Yuanen Huihui menampilkan kemampuannya? Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menembakkan panah. Namun, saat Emerald Demon Bird muncul, mata Yuanen Huihui berubah. Tampaknya ada pusaran yang berputar dengan cepat di mata putihnya yang menakutkan. Emerald Demon Bird yang sedang mengisi daya segera berhenti di udara. Pada saat itu, bola cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuh Yuanen Huihui dan melayang di atas kepalanya. Sebuah sambaran petir ditembakkan dan secara akurat mengenai Emerald Demon Bird. Petir itu tidak ditembakkan dari busur roh bintang ungu Yuanen Huihui tetapi dari bola cahaya putih itu. Emerald Demon Bird yang tersambar petir mengeluarkan teriakan tajam dan turun dari langit. Itu tidak mengalami banyak kerusakan, tapi kemampuannya untuk terbang sepertinya telah menghilang. Yuanen Huihui dengan tenang menarik busurnya dan melepaskan anak panah. Pada saat yang sama, cahaya listrik putih terpisah dari bola cahaya putih di atas kepalanya dan bergabung menjadi panahnya. Panah ditembakkan. Emerald Demon Bird, yang baru saja memulihkan kemampuannya untuk terbang, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sebelum ditembak. Pada saat ini, semuanya tampak melambat. Lapisan cahaya putih melewati tubuh Emerald Demon Bird, menyebabkan sayapnya lemas. Kemudian, sebuah bola api meledak di tubuhnya, itu adalah roh api penunduk kehidupan. Bab 774 Kekuatan Penyegelan Setan. Ledakan. Emerald Demon Bird dikirim terbang. Bola cahaya putih di atas kepala Yuanen Huihui menembakkan sambaran petir terus-menerus dan mendarat di Emerald Demon Bird dengan sangat presisi, menyebabkannya tidak dapat menahan dan terus jatuh. Yuanen Huihui menembakkan panah demi panah, menyebabkannya mundur terus-menerus. Di tribun penonton, banyak makhluk jiwa berbentuk manusia mengerutkan kening. Kapan Emerald Demon Bird menjadi sangat lemah? Itu benar-benar ditekan. Kekuatan penyegelan iblis. Elf naga. Mata Daming berkedip. Menarik. Emerald Demon Bird baru bertempur selama 20 detik. Melihat bahwa Emerald Demon Bird hendak dikalahkan, Kirwixuan membantunya memblokir serangan itu. Phantom Dragon, Elven Demon Ceiling. Menyusul terobosan Yuanen Huihui ke ring 6, Phantom Elven Dragon telah benar-benar menyatu dengan Yuanen Huihui dan mulai menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan penyegelan iblis ini dapat menyegel kekuatan jiwa seseorang, tetapi itu bukanlah kesuksesan mutlak. Efek penyegelan berbeda tergantung pada kekuatan lawan. Semakin kuat lawannya, semakin lemah efeknya. Meskipun burung iblis Zamrud 10.000 tahun ini kuat, kultivasinya setara dengan Master Jiwa 6 Cincin. Selain itu, Yuanen Huihui bukanlah guru jiwa biasa. Kemenangan ke-12. Kelemahan Yuanen Huihui adalah bahwa dia lebih takut pada Master Jiwa tipe kelincahan, tetapi dia mengandalkan kekuatan-kekuatan penyegelan iblis Phantom Elven Dragon untuk menebusnya. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, monster jiwa mencoba mengirimkan monster jiwa pertahanan yang sangat kuat untuk berperang. Kemudian mereka mengirimkan monster jiwa yang mahir dalam serangan jarak jauh tetapi semuanya dikalahkan oleh Yuanen Huihui. Hanya setelah 5 kemenangan berturut-turut, kekuatan jiwa Yuanen Huihui mulai menurun dengan cepat, dan dia menjadi agak lemah. Setelah memenangkan pertandingan lainnya, dia dikalahkan di pertandingan ke-7 dan kekuatan jiwanya habis. Pada titik ini, Akademi Shrek telah memenangkan 17 pertandingan, dan pertandingan ke-18 telah menyebabkan jiwa monster itu kelelahan. Tang Yuge pergi berperang dan menunjukkan kekuatan terkuat dari seluruh tim. Mengandalkan Ten Heavenly Stem Skillin yang kuat dan kemampuan pemulihan diri yang baik dari Soul Sage 7 Cincin, dia menang berturut-turut dan menggunakan semua kekuatan jiwanya setelah 8 kemenangan berturut-turut. Ini masih akibat dia tidak memiliki inti jiwa. Jika dia memiliki inti jiwa, dia pasti bisa mengalahkan lebih banyak lawan. 25 kemenangan beruntun. 4 peserta dan mereka telah memenangkan 25 pertandingan,
yang tidak diragukan lagi merupakan hasil yang sangat baik untuk tim Akademi Shrek. 3 sisanya hanya perlu memenangkan 8 pertandingan lagi untuk memecahkan rekor. Tetapi apakah benar-benar mudah untuk memenangkan 8 pertandingan lagi? Mengapa Tang Yuge kalah? Salah satu alasannya adalah lawan terakhirnya memiliki kultivasi lebih dari 50.000 tahun dan sangat kuat, sebanding dengan Master Jiwa peringkat Douluo Jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa Soul Beast tidak memiliki Battle Armor, tidak akan mudah baginya untuk menang. Semoga berhasil, Xiu Xiu. Lan Xuanyu menatap Bai Xiu Xiu, yang hendak memasuki arena, dan mendorongnya. Bai Xiu Xiu mengangguk. Ya, tidak masalah jika kamu tidak bisa menang, panggil saja aku dan aku akan membawamu ke bawah. Bai Xiu Xiu, yang sedang berjalan keluar, tersandung dan berbalik untuk memelototinya. Saat Bai Xiu Xiu keluar dari tim, monster jiwa lainnya keluar. Ini adalah wanita ramping. Itu benar, dia adalah seorang wanita dan bukan binatang jiwa. Tidak seperti manusia, dia memiliki sepasang telinga yang kuat dan ekor yang panjang di punggungnya. Dia lembut dan begitu pula bulunya. Di bawah sinar matahari, cahaya mengalir di tubuhnya. Dia sangat cantik dan memiliki senyum manis di wajahnya. Dia sangat menawan. Binatang jiwa berbentuk manusia. Mata Bai Xiu menyipit. Dia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Binatang buas yang bisa berubah menjadi bentuk manusia tidak diragukan lagi memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Lan Xuanyu telah menempatkan Bai Xiu Xiu, Lan Mengqin, dan dirinya sendiri di belakang sehingga mereka dapat mengandalkan jiwa-jiwa dan garis keturunan mereka untuk melawan lawan mereka. Binatang jiwa memiliki penanggulangan mereka sendiri dan benar-benar mengirimkan binatang jiwa berbentuk manusia untuk pertempuran ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah jiwa binatang berbentuk manusia dengan kultivasi lebih dari 50.000 tahun. Melawan lawan seperti itu, garis keturunan Bai Xiu Xiu secara alami akan terpengaruh dan tidak akan mudah untuk menang. Adik perempuan, halo, saya mendengar bahwa Ratu Iblis Senior telah menjadi jiwa-jiwa Anda dan ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk menyaksikannya hari ini. Saya adalah Sky Fox dengan kultivasi 60.000 tahun. Rubah langit berusia 60.000 tahun. Bai Xiu Xiu belum pernah mendengar tentang binatang jiwa seperti itu sebelumnya dan dia tidak bisa menahan cemberut. Namun, dia tidak panik. Pada saat berikutnya, tubuhnya berubah. Cahaya ungu samar menyebar dan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Bai Xiu Xiu maju selangkah dan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Di antara binatang jiwa, kekuatan spiritual Sky Fox sangat kuat dan tidak akan terlalu terpengaruh oleh garis keturunan Bai Xiu Xiu. Jika tidak, rubah langit ini tidak akan dikirim untuk menghadapi Bai Xiu Xiu, yang memiliki jiwa roh dari Ratu Iblis. Namun, pada saat ini, Sky Fox berusia 60.000 tahun merasakan tekanan kuat yang datang dari seorang ahli. Itu adalah tekanan yang hanya dimiliki oleh Soul Beast dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Ratu Iblis telah menjadi jiwa roh, dan tekanannya masih ada. Sebuah bayangan muncul di belakang Bai Xiu Xiu. Itu adalah martial soul-nya yang berevolusi, Abyssal Ice Demon Dragon. Ada pola es samar di setiap sisik naga ungu, membuatnya tampak menyendiri dan dingin. Aura garis keturunannya melonjak keluar dan udara di sekitarnya berubah menjadi kabut beku. Sky Fox mundur 2 langkah, matanya dipenuhi kecurigaan. Kamu apa? Mata Bai Xiu Xiu berbinar dan sosok Abyssal Ice Demon Dragon di belakangnya menjadi jelas. Matanya memancarkan cahaya biru saat dia melihat Sky Fox. Tidak baik, Sky Fox berteriak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa di bawah tekanan aura garis keturunan pihak lain, gerakannya benar-benar melambat. Pada saat berikutnya, sensasi yang sangat dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Bai Xiu Xiu menggunakan skill jiwa keduanya dan Ice Tide di belakangnya melonjak keluar, mendorong tubuhnya ke arah Sky Fox dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, di permukaan tubuh rubah langit, lapisan es telah terbentuk dan dia membeku. Apakah Ratu Iblis seseorang yang bisa kamu bicarakan? Ratu Iblis memisahkan dirinya dari tubuh Bai Xiu Xiu dan menamparkan wajah rubah langit, membuatnya terbang. Gelembung ungu tumpang tindih dan menutupi tubuh Sky Fox. Di tubuh Sky Fox, kabut merah muda melonjak keluar. Meskipun menghilang dalam petak besar gelembung, itu tidak membiarkan Death Wither yang menakutkan jatuh di tubuhnya. Jika ini adalah Death Wither Ratu Iblis, dia pasti sudah terbunuh 10 kali tetapi efek Death Wither Bai Xiu Xiu terbatas.
Meskipun dia memblokir Death Wither, dia tidak dapat memblokir serangan jarak dekat Bai Xiuxiu. Kabut merah muda yang melonjak segera ditarik kembali dan domain setan langit dilepaskan, domain pembalikan setan langit. Sky Fox mendengus lembut dan jatuh ke tanah. Bai Xiuxiu mengarahkan tombak es ke tenggorokannya. Akhir pertandingan. Dari awal hingga akhir, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Sky Fox 60.000 tahun hilang begitu saja. Namun, mereka yang memiliki mata tajam dapat mengatakan bahwa Bai Xiuxiu telah melakukan yang terbaik dalam pertempuran ini, termasuk kekuatan intimidasi garis keturunannya dan kendali atas keterampilan jiwanya. Dia secara berurutan menggunakan dua keterampilan terkuatnya dari Ratu Iblis, serta bantuan dari tubuh utama Ratu Iblis. Dia telah menggunakan lebih dari 70% kekuatan jiwanya dalam waktu singkat untuk mengalahkan lawannya dengan begitu cepat. Ini adalah kemenangan ke-26 Akademi Shrek. Tapi di pihak Akademi Shrek, ekspresi semua orang berubah menjadi suram. Mereka semua tahu bahwa jika lawan berikutnya Bai Xiuxiu masih sekuat ini, akan sangat sulit baginya untuk menang. Kekuatan jiwanya tidak lagi memungkinkannya bertarung dalam skala ini. Kompetisi itu kejam. Rubah langit turun dan sosok manusia lainnya segera muncul. Orang ini terlihat sedikit kurus dan bahkan penampilannya agak buruk. Dia menyeringai pada Bai Xiu tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menerkam ke arah Bai Xiuxiu seperti sambaran petir. Bab 775 Pengaruh Biji. Tombak Bai Xiuxiu muncul di tangannya, dan dia menusuk keluar. Binatang jiwa humanoid pendek tidak bertabrakan dengannya, tetapi berkeliaran di sekitar tubuhnya, sepasang cakar tajam sepanjang kaki mencari terobosan, terus-menerus menyerang Bai Xiuxiu dari semua sisi. Pada saat yang sama sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, tidak memberi Bai Xiuxiu kesempatan untuk menguncinya. Tikus cakar setan, setidaknya 50.000 tahun kultivasi, kecepatannya terlalu cepat. Kekuatan serangannya juga sangat kuat. Ia juga memiliki pesona atribut angin. Alis Lan Xuanyu menyatu. Pada saat ini, kecepatan pertempuran di lapangan terlalu cepat, tombak es Bai Xiuxiu dan serangan tikus cakar iblis, keduanya berubah menjadi potongan bayangan sisa. Dengan pengalaman tempurnya, Bai Xiuxiu melambaikan tombak esnya, terus-menerus memblokir serangan tikus cakar iblis, tetapi dia juga tidak memiliki kekuatan serangan balik. Dia masih bisa menggunakan Deep Blue Gaze-nya, tapi itu hanya jika tangannya bebas. Karena kesenjangan dalam kultivasi, dia akan mampu mengendalikan jiwa binatang semacam ini dengan tingkat kultivasi lebih dari 50.000 tahun hanya untuk sesaat. Tikus cakar iblis sangat cepat sehingga Bai Xiuxiu setidaknya harus mengenali arahnya untuk memiliki kesempatan untuk mengendalikannya. Namun ternyata, tikus cakar iblis tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Cacat kekuatan jiwa telah terungkap sepenuhnya pada saat ini. Jika Lan Xuanyu dan timnya memiliki tingkat kekuatan jiwa dari tim Akademi Pusat Federasi, dengan jiwa-jiwa mereka yang kuat, Bai Xiuxiu tidak akan kesulitan mengalahkan tikus cakar iblis. Tapi bagaimanapun, dia hanya punya 5 cincin. Ini juga menunjukkan kekuatan Yuanen Huihui dan Tang Yuge sebelumnya di depannya, terutama Tang Yuge, yang hanya menghadapi monster jiwa dengan 30.000 hingga 50.000 tahun kultivasi selama 8 kemenangannya. Konsumsi kekuatan jiwanya juga tidak sedikit, tapi dia mampu memenangkan pertarungan beruntun. Memang masih ada celah kekuatan jiwa untuk yang lain. Di bawah serangan terus-menerus dari Devil Claw Rat, Bai Xiuxiu akhirnya dikalahkan. Namun, di saat-saat terakhir, dia masih menggunakan pembalikan setan langitnya secara paksa, menyebabkan serangan tikus cakar iblis meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya sendiri, meninggalkan lawan yang trauma untuk Lan Mengqin di belakangnya. Bai Xiuxiu kembali ke tempat istirahat dengan kepala tertunduk. Sampai sekarang, dia adalah orang dengan jumlah kemenangan paling sedikit, hanya mengalahkan satu lawan. Meskipun semua orang tahu bahwa lawannya lebih kuat dari satu sama lain, dia masih sangat malu karena hanya menang satu kali. Tidak apa-apa, serahkan sisanya padaku. Lan Xuanyu dengan lembut menepuk pundaknya. Bai Xiuxiu menatapnya dengan sedikit keras kepala di wajahnya yang cantik. Jika ada panen tulang jiwa kali ini, aku tidak menginginkannya. Lan Xuanyu mengenalnya dengan baik dan tidak mengatakan kata-kata persuasi lagi saat ini, hanya mengangguk dengan lembut dan kemudian diam-diam memegang tangannya. Bai Xiuxiu berjuang untuk sementara waktu, tapi tidak bisa membebaskan diri. Dan dia menemukan bahwa ketika Lan Xuanyu memegang tangannya sejenak, hatinya tenggelam jauh lebih tenang. Tikus cakar iblis berada di bawah belas kasihan Lan Mengqin.
Dalam hal kemampuan pertarungan jarak dekat, Lan Mengkin pasti lebih rendah dari Bai Xiuxiu. Tapi dia memiliki Emerald Jade Phoenix Siter. Dia memainkan Strong Interference di pintu masuknya, sehingga kecepatan tikus cakar iblis melambat sekaligus. Kemudian dia memanggil Emerald Phoenix-nya, penutup kabut es yang besar, dan lapangan di sekitarnya menjadi sangat dingin. Di depan suhu yang sangat rendah, ditambah dengan trauma yang diderita sebelumnya. Tikus cakar iblis mengakui kekalahan dan mundur setelah 5 menit ketekunan. 27 kemenangan sekarang. 7 lagi dari memecahkan rekor. Namun, wajah Lan Mengkin juga menjadi serius. Keterampilan jiwa biji dapat membantunya memulihkan kekuatannya, bahkan kekuatan jiwanya. Namun, energi mental sulit dipulihkan. Jika masing-masing dari mereka adalah binatang jiwa yang kuat seperti tikus cakar iblis, dia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, kejutan terjadi saat ini. Lan Mengkin berdiri di tengah lapangan dan menunggu selama 5 menit, tetapi tidak ada lawannya yang muncul di medan perang. Apa-apaan ini? Baru pada tanda 10 menit Golden Lion Tiger, yang telah menghadapi Qian Lei sebelumnya, datang terlambat dan berjalan ke medan perang. Mata Lan Mengkin sedikit menyipit, dia mengenali sekilas, ini sama dari sebelumnya. Binatang jiwa keturunan emas, spesies dengan paling banyak hanya satu individu. Bisakah kalian para binatang jiwa berpartisipasi berkali-kali? Lan Mengkin bertanya. Golden Lion Tiger menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Ada orang-orang di pihak kita yang siap berperang. Namun, Senior Emerald Swan Biji telah berkontribusi besar pada garis keturunan Soul Beast, dan tidak ada yang mau memusuhi dia. Jadi, mari kita mencapai kompromi. Hitung kemenangan beruntun Anda hingga 33. Kemudian Anda akan diminta untuk mundur. Anda masih memiliki satu orang terakhir. Selama dia bisa mengalahkan satu lagi dari kami, Anda akan memecahkan rekor. Lan Mengkin tercengang karena ada hal yang begitu bagus. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pengaruh biji di dunia Soul Beast, bahkan Soul Beast dari garis keturunan Shen Luo, benar-benar membuatnya sangat dihargai. Namun, misinya ini sangat sederhana untuk diselesaikan. Tapi sesederhana kelihatannya, ternyata tidak. Golden Lion Tiger membiarkannya menang secara langsung untuk mengikat rekor jumlah pertandingan, jadi Soul Beast berikutnya yang harus dihadapi Lan Xuanyu pasti akan sangat kuat. Jadi dia tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah tempat istirahat. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah keluar dari dalam area istirahat dan mengangguk setuju pada Lan Mengkin. Nyatanya, mengenai kekuatan Soul Beast, penilaian mereka masih kurang memadai. Binatang buas yang telah mencapai tingkat kultivasi 50.000 tahun atau lebih jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Di hadapan kekuatan besar, Lan Mengkin mungkin tidak bisa bertahan lama. Dalam hal kekuatan komprehensif, Lan Mengkin tentu tidak lemah. Tapi Emerald Swan Biji bagaimanapun juga tidak berspesialisasi dalam pertempuran, kecuali jika menghadapi keberadaan khusus atribut gelap itu, kemampuannya lebih cenderung untuk penyembuhan dan buffing. Meskipun jiwa bela diri kembar Lan Mengkin sendiri kuat, itu masih menguras tenaga untuk melepaskan keterampilan penggabungan jiwa bela diri yang kuat seperti Emerald Ice Phoenix. Sudah bagus untuk mendapatkan 2 atau 3 kemenangan. Dan sekarang dengan Golden Lion Tiger turun tangan untuk berkoordinasi, itu setara dengan memberi mereka beberapa kemenangan lagi. Tentu saja, tekanan itu ada pada dirinya sendiri. Tapi sebagai kapten, bagaimana Lan Xuanyu bisa malu menghadapi tekanan seperti itu? Dia harus bangkit untuk kesempatan itu. Kamu bekerja keras Mengkin, kamu kembali dulu, kami akan melanjutkan seperti yang dikatakan senior. Lan Xuanyu datang di depan Lan Mengkin. Kapten, seru Lan Mengkin. Dia pada dasarnya sombong, dan biasanya memanggil Lan Xuanyu dengan nama, jarang langsung memanggilnya kapten, tetapi kali ini tidak, sehingga Lan Xuanyu tidak dapat membantu dan meliriknya. Jangan pergi terlalu jauh. Lan Mengkin mengangguk padanya. Lan Xuanyu melebarkan wajahnya dan tersenyum, jangan khawatir. Dia memang tampan, senyum ini membuat Lan Mengkin tercengang sesaat, tapi dia dengan cepat menenangkan diri dan melangkah mundur dengan langkah cepat. Golden Lion Tiger memandang Lan Xuanyu, yang mendekat, mengangguk dan berkata, yang berikutnya akan saya kirim ke lapangan akan menjadi yang terkuat di antara kita. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Kirim ke lapangan, Lan Xuanyu tiba-tiba sadar, jadi semua formasi Soul Beast sebelumnya dilakukan oleh yang satu ini. Layak untuk klan garis keturunan emas. Tidak hanya kekuatannya yang kuat,
kebijaksanaannya juga luar biasa. Dan dari cara dia memanggil Erming, jelas bahwa statusnya di antara para Soul Beast jelas tidak rendah. Dia menarik kembali pikirannya, Lan Xuanyu sebisa mungkin mencoba untuk membiarkan dirinya tenang. Tidak peduli lawan seperti apa yang akan dia hadapi selanjutnya, itu akan menjadi ujian yang bagus baginya. Bahkan, dia juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk menang. Untuk makhluk jiwa di planet Shenluo, jika rekor itu dipecahkan, mereka akan kehilangan muka. Terlebih lagi, Golden Lion Tiger telah mengingatkannya bahwa yang akan dikirim berikutnya akan menjadi kuat. Bahkan dia mengatakan itu kuat, tentu saja itu pasti sangat kuat. Ayo lakukan yang terbaik, anggap itu sebagai latihan. Menempatkan semua beban mental, Lan Xuanyu membuat dirinya setenang mungkin dan menyesuaikan pusaran darah di tubuhnya. Seluruh pribadinya memasuki kondisi optimalnya. Di tribun Soul Beast, Daming menoleh untuk melihat barisan belakang dan berkata dengan suara yang dalam, "Qi Qiu, kamu pergi." "Iya bos." Sesosok di barisan belakang berdiri dan melangkah ke udara. Orang hanya bisa melihat lengannya terentang, dengan sayap di bawah ketiaknya terbuka bersamanya, meluncur ke tengah lapangan kompetisi. Bab 776 Kekuatan Dewa Naga. Lan Xuanyu secara alami merasakan sosok berlari ke arahnya. Lawan yang akan dia hadapi benar-benar turun dari kursi VIP monster jiwa, yang menunjukkan seberapa tinggi statusnya di antara monster jiwa. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa sosok yang terbang di udara itu sangat tinggi. Tingginya setidaknya 2 meter dan memiliki kepala botak dengan bahu kanan telanjang. Hal yang paling aneh adalah orang ini memiliki tanduk di dahinya yang agak condong ke depan. Seluruh tubuhnya merah dan sayap di ketiak dan pinggangnya juga merah. Siapakah makhluk jiwa yang telah berkultivasi menjadi bentuk manusia ini? Sebelum Qi Qiu tiba, elemen api di arena pertempuran menjadi lebih padat. Aura yang membara menyebabkan riak muncul di udara. Kemanapun dia pergi, bahkan udara pun tampak memerah. Lan Xuanyu mengerti bahwa ini adalah situasi yang hanya akan terjadi ketika energi unsur telah mencapai kepadatan tertentu. Dengan kilatan cahaya keemasan, Golden Lion Tiger muncul di tribun penonton. Dengan goyangan tubuhnya, ia menjelma menjadi seorang gadis berusia 17-18 tahun dengan rambut emas panjang dan mata yang cerah. Matanya dipenuhi dengan kecurigaan saat dia melihat Daming dan Erming. "Ayah hebat, RDD, mengapa kamu membiarkan Qi Qiu pergi? Bukankah ini sedikit berlebihan? Kami tidak dapat membunuhnya, jika tidak akan mudah bagi kami untuk menjawab federasi." Dia sangat jelas tentang seberapa kuat Qi Qiu. Qi Qiu memiliki kultivasi 90.000 tahun dan pasti akan mampu menembus hingga 100.000 tahun di masa depan. Dia memiliki garis keturunan naga bertanduk merah kuno dan kemurnian garis keturunannya sangat dekat dengan naga sejati. Dia memiliki tanduk di kepalanya dan merupakan pengontrol elemen api alami. Dia juga memiliki tubuh yang kuat dan begitu dia melepaskan kekuatannya akan mengguncang bumi dalam radius 1000 mil. Di antara binatang buas di bawah 100.000 tahun, Qi Qiu dianggap sebagai ahli binatang buas terkemuka. Qi Qiu masih menjadi bawahan langsung Daming dan merupakan salah satu makhluk jiwa yang telah dipersiapkan Daming sejak lama. Dia setia kepada Daming dan satu-satunya masalah adalah dia kejam dan akan menyerang sedikit pun perbedaan pendapat. Jika bukan karena Daming menekannya, sesuatu yang buruk akan terjadi sejak lama. Selain itu, Qi Qiu tidak memiliki kesan yang baik tentang manusia, jadi dia mungkin tidak dapat membedakan tingkat keparahan serangannya. Golden Lion Tiger tidak ingin melihat Lan Xuanyu terluka. "Ni kecil, duduklah. Tunggu dan lihat saja." Daming tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia hanya memberi isyarat agar dia duduk di sampingnya. Ia sangat puas dengan penampilan Golden Lion Tiger, Jinni. Pertandingan ini adalah yang paling penting, tetapi dia tidak perlu terus memerintah. Ekspresi Lan Xuanyu sangat serius saat dia menghadapi lawannya yang turun dari langit. Dia mengangkat tangan kirinya dan Blue Silver Grass bermotif perak muncul seketika. Pada saat yang sama, cahaya 4 warna mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Qi Qiu, yang perlahan turun dari langit, benar-benar tidak terlalu memikirkan Lan Xuanyu. Manusia lemah ini hanya memiliki 4 cincin. Meski dia bisa mengendalikan 4 elemen, kultivasinya terlalu rendah. Dia telah menonton pertandingan kemarin dan mengakui kemampuan Lan Xuanyu untuk mengontrol elemen, tetapi dalam hal kekuatan secara keseluruhan, dia merasa bahwa Lan Xuanyu jauh lebih rendah darinya. "Anak kecil, akui kekalahan,
aku tidak bisa menahan diri saat bertarung. Cikyu berkata dengan galak. Lan Xuanyu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan tatapan membara. Lan Xuanyu jelas bisa merasakan tekanan besar yang diberikan Cikyu padanya. Orang ini mungkin memiliki kekuatan dari judul Douluo. Hanya dengan turun dari langit dan tidak menyerangnya, fluktuasi energi yang kuat itu sudah cukup untuk membuatnya merasa tercekik. Akan sangat sulit untuk mengalahkan Cikyu, tetapi Lan Xuanyu tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga kehormatan Akademi Shrek. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mundur tanpa perlawanan. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasakan darahnya bersirkulasi lebih cepat. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. "Senior, tolong bimbing aku." Dia berteriak dan segera setelah itu, cahaya 4 warna di sekelilingnya tiba-tiba jatuh dari langit. Sasarannya bukanlah Cikyu tetapi tanah di bawahnya. Cahaya 4 warna dengan cepat meluas keluar dan kemanapun ia pergi, suhu udara yang awalnya panas langsung turun dan elemen api meleleh. Pengupasan elemen. Ini adalah kemampuan khusus yang dimiliki Lan Xuanyu setelah menguasai 4 elemen dasar. Pada saat ini, dia sangat tenang. Tidak ada keraguan bahwa kultivasi dan kontrol Cikyu atas elemen api jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Setelah Cikyu melepaskan serangan efek area, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan 1 putaran. Oleh karena itu, Lan Xuanyu menggunakan elemental stripping tanpa ragu-ragu. Dia lebih suka bertarung langsung daripada bersaing dengan lawannya dalam hal kontrol atas elemen. Lagi pula, perbedaan antara kekuatan jiwa mereka terlalu besar. Seperti yang diharapkan, saat elemental stripping keluar, Cikyu tertegun. Dia segera merasakan bahwa elemen api yang sangat dia kenal telah menghilang dan tubuhnya jatuh. Apakah ini pengupasan elemental? Dengan kultivasinya, dia secara alami dapat mengumpulkan elemen api dari jauh, tetapi itu akan memakan waktu. Memanfaatkan tubuhnya yang jatuh, Lan Xuanyu bergerak. Dia mengetukkan jari kakinya ke tanah dan armor pertempuran 1 kata miliknya muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya pelangi memancar dari dadanya saat potongan sisik pelangi menutupi seluruh tubuhnya. Battle armor miliknya juga diwarnai dengan warna pelangi. Lan Xuanyu melambaikan tangan kanannya dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd segera terwujud di tangannya. Dia meraung dan kepala naga emas raksasa muncul. Raungan naga yang gagah berani menyebabkan semua orang yang hadir, apakah itu guru dan siswa Akademi Pusat Federasi atau binatang buas, merasakan jiwa mereka bergetar. Terutama Master Jiwa dengan jiwa bela diri tipe naga dan binatang buas dengan garis keturunan tipe naga, mereka merasa tubuh mereka lemas. Cikyu turun dari langit dan mendarat dengan berat di tanah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan, tetapi Lan Xuanyu sudah berlari ke depannya seperti kilat. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan Cikyu, mengandalkan kemampuan unik dari Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk mengabaikan pertahanan dan melukainya dengan parah. Pada saat ini, kekuatan jiwa Lan Xuanyu telah mencapai puncaknya, dan tubuh biru tua Heavenly Secret Abyss Halberd menjadi agak transparan. Di bawah kondisi transformasi Dewa Naga, pusaran garis keturunan Lan Xuanyu di dadanya dan pusaran di laut spiritual keduanya berputar paling cepat, dan aura unik dari transformasi Dewa Naga melonjak keluar. Raungan naga bergema di sekitar tubuh Lan Xuanyu saat dia mendorong abis-abis Halberd surgawi ke arah dada Cikyu. Pada saat ini, mata Cikyu dipenuhi keterkejutan. Aura ganas dan kuat dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas dan tak berdaya. Meskipun lawan di depannya sangat lemah, pada saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan sedikit pun semangat juang. Dia tanpa sadar terhuyung ke belakang dan bertepuk tangan, tidak berani melepaskan kekuatan jiwanya sama sekali. Heavenly Secret Abyss Halberd semakin dekat, dan dia bahkan bisa merasakan aura kematian. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan tubuhnya yang agung tiba-tiba jatuh ke belakang dan tumbuh lebih besar. Dia melebarkan sayapnya dan berubah menjadi naga merah raksasa sepanjang lebih dari 20 meter dengan tanduk di kepalanya. Saat dia melebarkan tubuhnya, sayapnya mengepak di tanah dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Saya mengakui kekalahan, saya mengakui kekalahan. Suara Cikyu mendesak dan bahkan bergetar hebat. Heavenly Secret Abyss Halberd milik Lan Xuanyu telah menembus ekor naganya. Setelah mendengar pihak lain mengaku kalah, Lan Xuanyu tercengang dan gerakannya melambat. Cikyu mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dan mendarat di sudut arena. Ada keributan. Apa yang sedang terjadi?
Mengapa dia mengaku kalah bahkan sebelum pertarungan dimulai? Binatang jiwa berbentuk manusia yang kuat yang memiliki aura agung dan sepertinya ingin mencabik-cabik Lan Xuanyu barusan benar-benar mengaku kalah. Lan Xuanyu berdiri di sana dengan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di tangannya, merasa agak bingung. Dia samar-samar bisa menebak bahwa pihak lain telah mengaku kalah karena aura Dewa Naga yang melekat pada transformasi Dewa Naga miliknya. Lawannya adalah monster jiwa tipe naga dengan garis keturunan naga murni. Tampaknya tidak ada perlawanan terhadap auranya dan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Catatan TL, Cukiyu berarti sejenis naga merah. Bab 777 memecahkan rekor. Pada saat ini, Cukiyu, yang jauh, telah berbalik dan merentangkan sayap raksasanya hingga rata di tanah. Dia menoleh ke arah Lan Xuanyu dan mata naganya dipenuhi dengan kebingungan seolah dia mencoba untuk memastikan sesuatu. Saat ini, Jinni sudah berdiri dan melihat situasi dengan kaget. Dia kemudian melihat Daming dan Erming yang tenang. Ayah hebat, Ayah apa yang terjadi? Kalian tahu ini akan terjadi. Daming sedikit menganggukkan kepalanya. Hanya untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Kami sangat tepat, Erming berkata. Sudah kubilang aku tidak akan salah. Lihatlah penampilannya dengan hati-hati, tidakkah menurutmu dia terlihat sangat mirip? Daming menganggukkan kepalanya dan berdiri. Mari kita akhiri perdebatan di sini dan lakukan sesuai rencanamu. Ini kejutan yang menyenangkan. Ayah, kamu belum menjawabku. Melihat Daming mengabaikannya, Jinni menghentakkan kakinya dengan marah. Daming tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut emasnya. Kamu akan tahu di masa depan. Mungkin benar-benar ada harapan untuk garis keturunan binatang buas. Bahkan mungkin ada harapan untuk ketekunan di Tian. Sekarang saya dapat memastikan bahwa naga hitam benar-benar telah mati selama masa kesengsaraan. Dan selama dia belum mati, dia pasti akan bersamanya. Ini akan menjelaskan mengapa biji dan ratu iblis bergantung pada orang lain. Kemenangan Lan Xuanyu agak membingungkan, tapi dia tidak lengah. Dari formasi Soul Beast sebelumnya, pihak lain pasti telah melihat bahwa dia bisa menekan Soul Beast dengan garis keturunan naga. Kemudian, mereka hanya perlu mengirim monster jiwa tanpa garis keturunan naga di babak berikutnya dan akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan lawannya. Dia sekarang dengan hati-hati menghemat energi transformasi Dewa Naga, berharap setelah jiwa binatang berikutnya muncul, dia akan bisa bertarung lagi. Tepat pada saat ini, suara keras Erming bergema, sparring hari ini berakhir di sini. Kami akui bahwa Shrek Academy memecahkan rekor Beast Battles. Ini sudah berakhir. Lan Xuanyu santai dan merasa itu aneh. Apa sudah berakhir begitu saja? Dia tahu situasinya. Jika monster jiwa 90.000 tahun lainnya datang, dia pasti akan kalah selama dia tidak memiliki garis keturunan naga. Dia dengan cepat mencabut Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd dan mengakhiri transformasi Dewa Naga sebelum membungkuk sedikit ke arah Erming. Pertempuran binatang telah berakhir dan rekor telah dipecahkan. Tanpa diragukan lagi, ini membuat Akademi Shrek semakin mulia. Yan Kailun memandang Lan Xuanyu dengan tatapan rumit di matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Lan Xuanyu bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawannya satu lawan satu. Dia benar-benar memiliki teknik tindak lanjut yang bahkan binatang jiwa tipe naga dengan 90.000 tahun kultivasi diintimidasi. Dia tidak tahu kemampuan apa ini, tapi itu pasti sangat kuat. Lan Xuanyu kembali ke timnya dan memberi tos kepada rekan satu timnya. Tepat pada saat ini, Erming tiba. Ia langsung muncul di rest area. Senior Erming, Lan Xuanyu membungkuk. Yang lain dengan cepat membungkuk juga. Lan Xuanyu telah memperkenalkan identitas Erming kepada mereka. Erming terkekeh. Selamat, kalian semua. Kalian telah memecahkan rekor yang dibuat sejak lama. Lan Xuanyu tersenyum pahit. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa kami lakukan karena senior Soul Beast menunjukkan belas kasihan. Namun, jika kami masih bisa mewakili Akademi Shrek 2 tahun kemudian, kami harus memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor dengan kekuatan kami sendiri. Lagi, kalian semua lebih baik tidak datang. Jika Anda datang lagi, saya khawatir Akademi Pusat Federasi akan memprotes dan tidak ada yang berani menantang Anda, goda Erming. Melihat betapa menariknya Raja Binatang peringkat dewa ini, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Erming menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Yuanen Hui Hui. Dia berbicara dengan ramah, kamu dari klan Yuanen, kan?
Yuanen Hui terkejut sebelum dia mengangguk. Erming berkata, bagus sekali. Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Ibumu adalah putri ras elf. Ya, Yuanen Hui mengangguk sekali lagi. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya, bagaimana orang ini tahu tentang saya. Erming mengalihkan pandangannya ke Qianlei. Binatang pemakan nagamu masih sedikit memberontak. Tetap di belakang saat ini dan saya akan membantu Anda menghadapinya. Ini akan berperilaku baik di masa depan. Saat itu, binatang pemakan naga menyebabkan pertumpahan darah di dunia jiwa binatang karena sangat kuat. Anda belum melepaskan kekuatan penuhnya. Tinggallah di sini bersama Suanyu selama sebulan dan aku akan memandumu. Qianlei sangat gembira. Terima kasih, senior. Erming bertanya, tulang jiwa apa yang kalian inginkan? Menurut aturan, mereka bisa mendapatkan tulang jiwa 10.000 tahun yang berharga setelah memecahkan rekor. Lan Suanyu memandang rekan satu timnya dan bertanya, Akademi Shrek juga memiliki tulang jiwa untuk ditukar, tetapi tidak ada keraguan bahwa tidak peduli seberapa kuat akademi itu, tidak mungkin dibandingkan dengan tulang jiwa dari dunia jiwa binatang. Tang Yuge berkata, Suanyu, apakah sebagai ketua kelas atau kapten, kamu telah melakukan cukup banyak untuk semua orang. Anda tidak harus merendah kali ini, pilih saja tulang jiwa yang cocok untuk Anda. Ini akan bermanfaat bagi semua orang jika kamu menjadi lebih kuat. Petik 2. Yang lain mengangguk tanpa ragu. Demi seluruh kelas, Lan Suanyu menghabiskan banyak waktu menempa logam yang dibutuhkan untuk membuat battle armor untuk teman-teman sekelasnya. Semuanya kredit dan dia tidak meminta bunga apapun. Dialah yang memimpin tim 33 Skywings maju selangkah demi selangkah dan memiliki harapan besar untuk menyelesaikan misi Skyfighter bersama dengan seluruh kelas. Mereka bahkan memiliki kesempatan untuk masuk ke pengadilan negeri bersama. Tak perlu dikatakan tentang beberapa dari mereka. Berapa banyak sumber daya kultivasi mereka yang dibeli dengan lambang Shrek yang diperoleh Lan Suanyu. Setelah mendapatkan tulang jiwa 10.000 tahun kali ini, yang lain tidak terlalu memikirkannya karena mereka ingin memberikannya kepada Lan Suanyu. Lan Suanyu tertegun, itu tidak akan berhasil. Menang adalah urusan semua orang, bagaimana saya bisa mendapatkan hadiahnya sendiri? Tentu saja, dia juga berharap mendapatkan tulang jiwa. Tulang jiwa akan sangat meningkatkan kekuatan seorang guru jiwa, memungkinkan tubuh yang sesuai dengan guru jiwa menjadi lebih kuat dan memperoleh keterampilan jiwa. Saat ini, di antara mereka semua, hanya Liu Feng yang memiliki tulang lengan kanan Silver Moon Wolf. Karenanya, setiap orang membutuhkan tulang jiwa ini. Saya berbicara tentang Anda masing-masing, satu bagian untuk Anda masing-masing. Erming terkekeh. Semua orang tercengang sesaat sebelum bersukacita. Lan Suanyu ragu-ragu dan berkata, tapi sepertinya bukan itu aturannya. Erming memelototinya dan berkata, aturan khusus dengan izinku, oke. Mereka semua dapat memilikinya tetapi bukan Anda karena tidak ada tulang jiwa yang cocok untuk Anda. Lan Suanyu tertegun sejenak dan sedikit kecewa. Namun kekecewaan ini hanya berlangsung sesaat. Dia masih sangat senang saat memikirkan bagaimana rekan satu timnya bisa mendapatkan tulang jiwa. Tidak apa-apa. Kamu sudah sangat baik pada kami. Erming terkekeh. Kamu tidak perlu depresi. Alasan mengapa tidak ada yang cocok untuk Anda adalah karena tulang jiwa di tangan kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari tubuh Anda saat ini. Tetapi saya tahu di mana ada beberapa yang cocok untuk Anda. Tidak perlu cemas. Ada beberapa hal yang hanya milik Anda. Pengadilan dalam Akademi Shrek Anda memiliki harta karun tertinggi yang menjadi milik Anda. Petik 2. Lan Suanyu sangat penasaran ketika mendengar itu. Harta karun apa di akademi yang cocok untuknya? Erming berkata, kamu tidak perlu cemas tentang ini. Saya akan melakukan perjalanan ke akademi Anda nanti dan menjelaskan situasinya. Kamilah yang membawa benda itu. Awalnya, kita seharusnya, lupakan saja, ini semua di masa depan. Kita akan membicarakannya nanti. Kalian bisa memikirkan tulang jiwa apa yang kalian inginkan terlebih dahulu. Lan Suanyu memandang teman-temannya yang bingung dan berkata kepada Erming, Erming senior, tulang jiwa terlalu berharga. Kami belum pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya dan kami tidak tahu bagaimana memilih. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan kami melihat tulang jiwa apa yang Anda miliki sebelum kami memilih. Bab 778 Keraguan Erming. Erming tertawa dan berkata, kamu pintar, nak. Baiklah, karena kita sudah membuat pengecualian, kita akan membuat pengecualian sampai akhir. Ikuti aku.
Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah bola cahaya kuning muncul, menyelimuti semua orang, termasuk Xiaoqi. Dengan kilatan cahaya, sekeliling menjadi gelap. Tang Yuge berseru, Earth Escape. Earth Escape adalah salah satu dari 5 elemen teknik escape dan dia tahu bagaimana melakukannya juga, tapi dia masih tidak bisa membawa orang bersamanya, apalagi begitu banyak orang. Tapi melihat Erming, dia tampak sangat santai dan bahkan tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Apakah Raja Binatang peringkat dewa begitu kuat? Erming memandang Tang Yuge, yang matanya bersinar cerah, dan berkata, kamu seharusnya dari garis keturunan Tong Yu, kan? Anda telah mengolah kilin 5 elemen sampai sejauh ini, Anda tidak mempermalukan leluhur Anda. Qian Lei menyenggol Yuanen Hui dan berbisik, lihat, senior memuji adikmu tapi bukan kamu. Hehe, Yuanen Hui memutar matanya ke arahnya dan tetap diam. Ketika Erming mendengar ini, dia menatap Tang Yuge dan Yuanen Hui dengan heran. Kalian bersaudara, saudara kandung. Jika ada orang lain yang menanyakan pertanyaan ini, Tang Yuge pasti tidak akan menjawab. Ini selalu menjadi rasa sakit di hatinya. Namun, Erming memperlakukan mereka dengan sangat baik dan merupakan Raja Binatang peringkat dewa yang telah hidup selama entah berapa tahun. Dia tidak bisa tidak menjawabnya, jadi dia hanya menjawab, ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Erming mengernyitkan alisnya dan bergumam, ayah yang sama tapi ibu yang berbeda. Sepertinya ada yang tidak beres. Pada saat ini, Yuanen Hui tiba-tiba angkat bicara, Senior Erming, menurut Anda tulang jiwa apa yang cocok untuk saya? Erming menatapnya dan melihat matanya yang cerah. Untuk sesaat, dia bingung tetapi dia tidak melanjutkan bertanya. Kalian semua mahir dalam hal yang berbeda, dan tulang jiwa harus sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Juga, untuk Master Jiwa, yang terbaik adalah memiliki satu set tulang jiwa yang lengkap, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan Anda sendiri, terutama kekuatan tubuh Anda. Ada beberapa hal yang mungkin belum pernah Anda pelajari sebelumnya, tetapi Anda akan mempelajarinya di pengadilan dalam Akademi Shrek. Tidak mudah bagi manusia untuk berkultivasi menuju dewa, dan masalah pertama yang harus diselesaikan adalah tubuh Anda tidak cukup kuat. Sederhananya, tubuhmu seperti cangkir saat ini, dan jumlah air yang dapat ditampung oleh cangkir terbatas. Jika melebihi batas, maka akan tumpah dan air tidak dapat dipertahankan. Jika cangkir disegel, bahkan bisa meledak. Jadi, kalian perlu membuat cangkir ini lebih besar, menjadi mangkuk besar, atau lebih besar lagi, menjadi pot. Meskipun uraian saya sedikit kasar, arti umumnya adalah ini. Tulang jiwa tidak hanya dapat memperkuat tulang Anda, tetapi juga dapat memperkuat semua yang ada di dalamnya, termasuk meridian, otot, tulang, dan sebagainya. Jadi, memiliki tulang jiwa adalah peningkatan menyeluruh pada tubuh, yang setara dengan membuat cangkir Anda lebih besar dan lebih kokoh. Juga, memiliki 6 tulang jiwa dasar akan memungkinkan tubuh Anda mengalami perubahan kualitatif. Bukan berarti semua pembangkit tenaga peringkat dewa membutuhkan satu set tulang jiwa yang lengkap, tetapi jauh lebih mudah bagi Master Jiwa dengan satu set tulang jiwa yang lengkap untuk menerobos ke peringkat dewa. Memahami, setelah mendengar kata-kata Erming, semua orang menyadari pentingnya tulang jiwa dan mengangguk, terutama Liu Feng. Dia memiliki tulang jiwa dan mengetahui situasinya sendiri. Lengan kanannya adalah bagian terkuat dari tubuhnya, dan tidak diragukan lagi ini adalah manfaat dari tulang lengan kanan serigala bulan perak itu. Tulang jiwa yang dihasilkan oleh makhluk jiwa yang berbeda-berbeda. Tidak mungkin kalian semua memilih jenis tulang jiwa yang sama. Kemungkinan jiwa binatang menghasilkan tulang jiwa hanya 1 dari 10.000, dan hanya jiwa binatang dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun yang dapat menjamin tulang jiwa. Di masa lalu, jika kalian manusia ingin mendapatkan tulang jiwa, kalian harus memburu kami makhluk jiwa. Itu juga merupakan periode ketika hubungan antara manusia dan Soul Beast paling tegang. Di masa-masa awal, kalian manusia sama sekali bukan tandingan kami dan bahkan menjadi makanan bagi kami para makhluk jiwa. Tetapi setelah perangkat jiwa ditemukan, Anda secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada titik ini, Erming menghela nafas. Kebijaksanaan adalah senjata terhebat yang dimiliki manusia. Setelah itu, Soul Beast kami diburu secara berlebihan oleh kalian manusia dan berada di ambang kepunahan. Makhluk jiwa yang tersisa melancarkan serangan balik terhadap Anda dan hampir berhasil. Master Sekte Tang generasi itu juga merupakan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek dan menyelamatkan kalian manusia pada akhirnya.
Dia memiliki kebijaksanaan agung dan menetapkan prinsip hidup berdampingan secara damai antara manusia dan kami para makhluk jiwa. Begitulah cara kalian manusia memberi kami tanah ini untuk ditinggali. Setelah 10.000 tahun pembangunan, hubungan kami satu sama lain mereda. Erming memiliki umur yang sangat panjang dan apa yang dia katakan tidak diragukan lagi adalah sejarah yang dia saksikan. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya mendengar ini, seolah-olah mereka dibawa kembali ke era yang luar biasa itu. Tulang jiwa dan cincin jiwa berbeda. Mereka tidak akan hilang karena kematian seorang guru jiwa dan akan tetap ada. Selama mereka tidak dihancurkan, mereka akan dilestarikan selamanya. Jadi, ada cukup banyak tulang jiwa di dunia ini, tetapi sebagian besar berada di tangan kekuatan besar, dan kami telah mengambil banyak kembali. Saat kalian memilih Soul Bone, jika ini pertama kalinya kalian memilikinya, kalian harus memikirkan baik-baik jenis Soul Bone yang kalian inginkan. Karena ketika tulang jiwa di seluruh tubuh Anda menyatu, perpaduan tulang jiwa yang serupa akan menjadi yang paling mulus, dan efeknya akan menjadi yang terbaik. Tentu saja, jika kalian bisa mendapatkan beberapa tulang jiwa terbaik, itu tidak masalah. Tulang jiwa terbaik dapat memungkinkan tulang jiwa lainnya menyatu dengannya, apapun jenisnya. Adapun bagaimana Anda memilih, itu masih akan tergantung pada diri Anda sendiri, berdasarkan pengalaman Anda sendiri, dan berdasarkan persepsi Anda tentang tulang jiwa. Bukan berarti semakin kuat tulang jiwanya, semakin baik untukmu, jangan serakah. Aku sudah membuat pengecualian untuk kalian semua, aku hanya akan membuka tulang jiwa 10.000 tahun untuk kalian semua. Di sini, saat mereka berbicara, pemandangan tiba-tiba muncul seolah-olah mereka telah mengebor dari tanah. Cahaya di luar masih redup, dan ketika cahaya kuning yang melindungi mereka menghilang, semua orang menyadari bahwa mereka berada di dalam gua. Gua ini terlihat sangat besar, dan ada bintik-bintik cahaya di dinding batu gua yang menerangi tempat ini. Meskipun cahayanya redup, mereka bisa melihatnya secara kasar. Erming tersenyum dan berkata, ini bisa dianggap sebagai gua harta karun kami. Tidak banyak tamu manusia yang bisa datang ke sini. Saya menyambut Anda semua atas nama binatang buas di planet Shenluo. Terima kasih, Senior Erming, kata semua orang dengan hormat. Erming melambaikan tangannya, ikuti aku. Alasan mengapa dia membuat pengecualian dan memberi Lan Xuanyu dan yang lainnya tulang jiwa bukan hanya karena Lan Xuanyu tetapi juga karena penampilan anak-anak muda ini. Apa yang mereka tunjukkan bukan hanya kekuatan, tetapi juga bakat dan potensi. Orang-orang muda seperti mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah selama mereka melanjutkan. Meskipun Soul Beast dan pemerintah federal hidup dalam harmoni sekarang, Soul Beast tetaplah Soul Beast dan bukan manusia. Itu secara alami diperlukan untuk jiwa binatang untuk berteman dengan manusia yang kuat di masa depan. Oleh karena itu, Erming membuat keputusan ini setelah berdiskusi dengan Daming. Tulang jiwa jelas sangat berharga bagi master jiwa manusia, tetapi bagi Erming dan yang lainnya, itu hanyalah aset dari makhluk jiwa. Erming melangkah masuk. Ini jelas merupakan gua alami yang belum berkembang, dan Lan Xuanyu dapat merasakan bahwa fluoresensi di dinding dipancarkan oleh logam langka khusus. Bab 779 Erming dan Ditian. Lan Xuanyu adalah seorang pandai besi dan sangat akrab dengan logam. Kepadatan logam langka di gua seperti itu sangat tinggi, berapa banyak yang ada di sana. Tidak heran jika Federasi memperlakukan tempat ini sebagai cadangan sumber daya yang penting. Jika mereka benar-benar mengembangkannya, jumlah logam langka yang diproduksi oleh planet Shenluo akan sangat besar. Rombongan melewati jalur alami dan melewati tempat dengan stalaktit. Segera, fluktuasi kekuatan jiwa muncul di depan mereka. Setelah berbelok, napas Lan Xuanyu dan timnya menjadi cepat. Di atas bebatuan alam terdapat potongan-potongan tulang jiwa. Tulang jiwa ini memancarkan cahaya, sebagian kuat dan sebagian lemah. Gelombang kekuatan jiwa dipancarkan dari tulang jiwa ini. Xiaoqi mengikuti sisi Lan Xuanyu dan tidak bisa tidak memuji mereka. Dia samar-samar bisa mengerti mengapa jiwa binatang memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk murid-muridnya. Performa tim Lan Xuanyu selama sparring dan beast battle terlalu menarik perhatian. Bahkan guru wali kelas tidak percaya. Anak-anak ini tumbuh jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Selama 3 tahun pertama di pelataran luar Akademi Shrek, para guru memainkan peran besar dalam memberikan pengetahuan dan membimbing kultivasi seseorang. Tapi mulai dari misi Sky Fighter,
para siswa kebanyakan mengandalkan diri mereka sendiri dan kekuatan mereka sendiri untuk berkembang. Setelah lulus tahun ke-6, kesenjangan antara setiap orang akan melebar dan hanya yang paling menonjol yang memiliki kualifikasi untuk melamar ke pengadilan negeri. Dan dengan kemampuan yang ditampilkan oleh tim 7 Lan Xuanyu, mereka hampir semua memiliki kesempatan untuk masuk ke pengadilan dalam. Di antara 7, hanya Liu Feng yang sedikit lebih lemah, tapi ini dibandingkan dengan tim Lan Xuanyu. Dalam hal kekuatan dan semangat juang, Liu Feng sangat luar biasa di kelas. Erming tidak berhenti dan terus memimpin mereka. Sementara semua orang terpesona oleh apa yang mereka lihat, mereka juga bisa merasakan bahwa fluktuasi kekuatan jiwa dari tulang jiwa itu tidak terlalu kuat. Secara umum, semakin rendah budidaya binatang jiwa, semakin rendah kemungkinan menghasilkan tulang jiwa. Jumlah tulang jiwa 100 tahun adalah yang paling sedikit, tulang jiwa 10 tahun tidak ada sama sekali. Secara relatif, ada lebih banyak tulang jiwa 1000 tahun dan tulang jiwa 10.000 tahun. Tapi tulang jiwa 100.000 tahun sangat langka karena jiwa binatang 100.000 tahun terlalu sedikit. Erming memperkenalkan pengetahuan tentang tulang jiwa kepada mereka saat dia berjalan. Tulang jiwa secara alami lebih kuat semakin tinggi penanaman jiwa binatang, tetapi ada juga beberapa pengecualian seperti beberapa tulang jiwa tipe pertumbuhan dan tulang jiwa eksternal. Ini sangat langka dan sangat kuat. Namun, tulang jiwa tipe pertumbuhan hanya memiliki satu kesempatan untuk tumbuh. Setelah tuan rumah mati, kemampuannya akan diperbaiki. Ada sangat sedikit tulang jiwa yang bisa tumbuh 2 kali. Adapun tulang jiwa eksternal, mereka sangat berharga bagi kita. Tulang jiwa 100.000 tahun terlalu sedikit, tulang jiwa 10.000 tahun adalah tulang jiwa arus utama. Jika kalian tidak berharap untuk mendapatkan tulang jiwa 100.000 tahun di masa depan, saya sarankan kalian mempertimbangkan tulang batang tubuh saat memilih. Tulang batang tubuh adalah penghubung antara 6 tulang jiwa, dan juga merupakan inti. Tulang batang tubuh yang baik hampir dapat menentukan arah di mana Anda akan menyatu dengan tulang jiwa di masa depan. Lebih penting lagi, tulang batang tubuh memiliki pengaruh terbesar pada tubuh, dan memiliki efek nutrisi dan penguatan yang sangat baik pada semua organ dalam Anda. Jadi, meskipun Anda hanya memiliki kesempatan untuk menyatu dengan satu tulang jiwa, tulang batang tubuh akan memiliki pengaruh terbesar pada kualitas fisik Anda. Pengetahuan yang diberikan Erming kepada mereka tidak diragukan lagi sangat berharga. Karena itu, mereka tahu bahwa di antara tulang jiwa, yang paling berharga adalah batang tubuh dan tengkorak. Bagi master jiwa yang memiliki persyaratan tinggi akan kekuatan spiritual, tengkorak adalah yang paling penting, dan bagi master jiwa yang tidak terlalu mengandalkan kekuatan spiritual, tulang batang tubuh adalah yang paling penting. Kamu membutuhkan tengkorak. Erming menunjuk ke arah Qian Lei. Kamu harus mempertahankan kekuatan spiritualmu ke tingkat yang cukup kuat sehingga kamu dapat sepenuhnya mengendalikan binatang pemakan naga yang telah kamu gabungkan. Dan dengan perlindungan tengkorak, emosimu tidak akan mudah terpengaruh oleh aura tirani dari binatang pemakan naga. Terima kasih atas bimbinganmu, senior, kata Qian Lei dengan hormat, matanya dipenuhi kegembiraan. Perjalanan mereka ke planet Shenluo kali ini benar-benar sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak hanya menyelesaikan misi Skyfighter, Akademi akan menghadiahi mereka dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan tulang jiwa. Ini akan sangat membantu kekuatan mereka secara keseluruhan dan peningkatan di masa depan, terutama dalam ujian pengadilan negeri 2 tahun kemudian. Dengan tulang jiwa tambahan, peluang mereka untuk masuk akan meningkat setidaknya 10%. Semakin dalam mereka masuk ke dalam gua, semakin kuat fluktuasi energi dari tulang jiwa di sekitar mereka. Semua orang merasa mata mereka tidak cukup saat mereka melihat sekeliling dan hampir meneteskan air liur. Akhirnya, Erming menghentikan langkahnya dan menunjuk ke depan. Mulai dari sini dan seterusnya, akan ada tulang jiwa 10.000 tahun lebih jauh. Tulang jiwa 100.000 tahun tidak ada di sini, jadi kalian semua dapat memilih apapun yang kalian inginkan di sini. Saya tidak akan ikut campur. Xiao Qi dengan bijaksana berdiri di samping dan iri pada muridnya. Dia hanya memiliki satu tulang jiwa dan telah menghabiskan banyak lambang untuk ditukar di akademi. Pada saat itu, dia menjadi tidak punya uang sama sekali. Bahkan dengan diskon, menukar tulang jiwa di akademi sangatlah mahal. Lan Xuanyu melihat begitu banyak tulang jiwa dan sangat iri, tetapi Erming berkata bahwa tulang jiwa di sini tidak cocok untuknya, jadi dia tidak banyak bicara.
Erming menyuruh yang lain untuk memilih tulang jiwa sementara dia menarik Lan Xuanyu ke samping. Dengan lambaian tangannya, dia mengisolasi dirinya dari dunia luar dan bertanya pada Lan Xuanyu, "Bisgat Ditian, apakah kamu mengenaliku?" Lan Xuanyu terkejut. Erming memperlakukannya dengan baik dan sangat dekat dengannya. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Tetapi menurut apa yang dia ketahui, hubungan antara makhluk jiwa di planet Shenluo dan makhluk jiwa di planet Elf tidak harmonis. Dia tidak ingin berbohong kepada Erming dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Erming melihat ekspresinya dan tahu bahwa tebakan kakaknya tidak jauh. Ditian pasti tidak benar-benar mati dan harus berhubungan dengan Lan Xuanyu. Mereka bisa merasakan garis keturunan Lan Xuanyu dan Ditian adalah naga terkuat di antara makhluk jiwa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasakan auranya. Baiklah, kamu tidak perlu menjawabku, kami tidak perlu mempersulitmu. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Ditian akan membantu Anda dan tidak akan merugikan Anda. Terlepas dari bagaimana dia mencapai kesepakatan dengan Anda bisa bekerja dengannya tanpa khawatir. Jika dia adalah jiwa-jiwa Anda, dia sangat berkualitas, tetapi Anda harus memiliki kultivasi yang cukup tinggi sebelum Anda dapat menyatu dengannya. Gorilla, kamu tidak perlu menipu dia. Desahan panjang terdengar sebelum suara datang dari Lan Xuanyu. Lan Xuanyu hanya merasakan laut spiritualnya melonjak. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Lin Mohua, yang mungkin membawa bahaya, Dewa Binatang Ditian, yang tidak bangun tidak peduli bagaimana dia memanggil, sebenarnya bangun pada saat ini. Seperti yang diharapkan, kamu tidak mati. Erming memandang Lan Xuanyu dan tersenyum. Dari segi usia, aku lebih tua darimu dan Daming. Apakah ini cara Anda berbicara dengan senior Anda? Betapa kejam. Erming berbicara dengan acuh tak acuh, umur tidak masalah jika kamu memiliki ambisi. Jika tidak, Anda akan hidup 100 tahun sia-sia. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membuat pilihan yang tepat pada saat genting? Ditian tersenyum pahit. Kalian beruntung bertemu Tang San. Selanjutnya, ras naga kita berbeda. Kami memiliki kebanggaan kami sendiri. Erming mencemooh dengan jijik. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah kamu hampir menjadi jiwa roh? Ditian menjawab dengan acuh tak acuh, saya bukan jiwa roh, saya tidak akan pernah menjadi jiwa roh, bahkan untuk tuan muda saya. Nyatanya, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi jiwa rohnya. Di dunia ini, tidak ada soul beast yang memiliki kualifikasi. Bab 780 tulang kaki kiri Ton Dragon. Kamu bukan jiwa roh. Lalu bagaimana caramu bertahan? Erming penasaran. Cahaya di sekitar mereka tiba-tiba meredup. Pada saat berikutnya, cahaya emas gelap keluar dari dahi Lan Xuanyu dan mendarat di depan Erming. Itu adalah Dewa Binatang Ditian. Ditian menoleh ke Lan Xuanyu dan membungkuk. Tuan muda, tolong maafkan saya karena berbicara dengan gorila ini sendirian. Tanpa menunggu tanggapan Lan Xuanyu, dia melambaikan tangannya dan memotong suara Erming. Lan Xuanyu hanya bisa melihat sosok buram mereka dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah 10 menit penuh, lampu kembali normal. Lan Xuanyu menyadari bahwa Erming sedang menatap Ditian dengan tatapan yang rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya pada akhirnya. Ditian membungkuk ke Lan Xuanyu sekali lagi sebelum berubah menjadi cahaya emas gelap dan bergabung kembali ke laut spiritualnya. Tidak ada lagi suara seolah-olah dia tertidur lelap. Lan Xuanyu tidak berdaya menghadapi adegan ini. Selain meningkatkan kekuatan spiritualnya di awal, Dewa Binatang ini tidak memberinya manfaat lain. Sejujurnya, Ditian sedikit tidak bisa diandalkan. Erming menghela nafas. Orang ini benar-benar memikirkan hal-hal dengan sangat jelas. Saya harus memberinya acungan jempol. Mengagumkan, mengagumkan. Lan Xuanyu tertegun. Saat Ditian pertama kali muncul, dia tampak berkonflik dengan Erming. Mengapa sikap Erming terhadap Ditian berubah begitu cepat? Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Erming berkata, kamu tidak perlu curiga. Ada beberapa hal yang masih belum bisa Anda ketahui. Ketika saatnya tiba, Anda secara alami akan mengetahuinya. Adapun tulang jiwa Anda bisa menunggu sampai Anda menembus 5 cincin. Setelah itu, seharusnya tidak ada masalah saat Anda menggabungkannya. Ketika Anda akan melakukannya, datanglah ke tempat saya. Dengan perlindungan sumur api es Yin Yang, akan lebih mudah untuk menerobos. Saat itu, kita akan berbicara tentang tulang jiwa. Anda tidak perlu cemas. Anda mendengar apa yang dikatakan Ditian barusan. Dengan garis keturunan Anda,
tidak ada makhluk jiwa yang memenuhi syarat untuk menjadi jiwa roh Anda. Itu sama dengan tulang jiwa. Kalau tidak, saya akan memberi Anda satu set lengkap tulang jiwa jika saya bisa. Saya mengerti, terima kasih banyak, kata Lan Xuanyu dengan hormat. Lan Xuanyu adalah orang yang cerdas. Dari tetua Su, Lin Mohua, Wang Tianyu, senior Erming, dan sikap Dewa Binatang di Tian terhadapnya, dia bisa merasakan bahwa dia berbeda dari master jiwa biasa. Dan semua ini harus terkait dengan rumput perak biru yang dia curigai sebagai jiwa bela diri kembar. Dia bersiap untuk bertanya kepada ibunya ketika dia kembali ke rumah pada liburan berikutnya jika sesuatu telah terjadi ketika dia dilahirkan. Jiwa bela dirinya, selain atribut air ketika dia pertama kali mengendalikan rumput perak biru berpola perak dan atribut air jiwa-jiwa ibunya, berbeda dari orang tuanya. Lan Xuanyu juga belajar banyak tentang jiwa bela diri. Jika martial soul-nya adalah martial soul yang bermutasi, maka mutasi ini terlalu kuat. Tetapi jika itu bukan jiwa bela diri yang bermutasi, lalu bagaimana mereka bisa muncul? Ini selalu menjadi pertanyaan terbesarnya. Lain kali dia pulang, dia harus bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi dengan jiwa bela dirinya dan melihat apakah itu warisan. Tepat pada saat ini, Liu Feng adalah orang pertama yang kembali dengan tulang jiwa di tangannya. Yang mengejutkan Lan Xuanyu, tulang jiwa di tangan Liu Feng bukanlah tulang atau tengkorak tubuh yang paling berharga. Itu tampak seperti tulang kaki. Frenzy, kamu memilih tulang kaki. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu. Liu Feng mengangguk dan berkata, tulang kaki ini adalah atribut spasial dan diproduksi oleh Tone Dragon. Lan Xuanyu tercerahkan. Itu membawamu ke sini. Ini secara alami mengacu pada jiwa roh Liu Feng. Liu Feng mengangguk dan berkata, awalnya saya ingin menemukan tulang dada, tetapi setelah memikirkannya, kami akan mengikuti ujian pengadilan negeri dalam 2 tahun. Saya seorang master jiwa tipe ketangkasan, dan kecepatan adalah yang paling penting bagi saya. Jika saya ingin masuk ke pengadilan negeri, saya harus lebih cepat. Tulang kaki adalah cara paling jelas untuk meningkatkan kecepatan saya, dan tulang jiwa ini cocok dengan jiwa roh saya. Tulang jiwa pertamaku adalah serigala bulan perak, tetapi tulang jiwa tipe serigala lebih lemah. Saya masih ingin lebih dekat dengan tulang jiwa tipe naga. Lagi pula, jiwa-jiwaku juga memiliki atribut tipe naga, jadi seharusnya lebih baik. Ini juga saran spirit soul saya. Pilihan bagus. Hatiku mulai sedikit sakit, Erming terkekeh. Tone Dragon adalah monster jiwa atribut luar angkasa yang langka. Tidak ada keraguan bahwa tulang kaki kiri Tone Dragon ini memiliki kemampuan atribut luar angkasa. Lebih penting lagi, Liu Feng memiliki Tone Dragon sebagai spirit soul-nya, jadi dia pasti akan lebih menonjol saat menggunakan skill Soul Bone. Tulang jiwa ini memang sangat cocok untuknya. Adapun tulang lengan kanan serigala bulan perak, bukan tidak mungkin baginya untuk mempertimbangkan untuk mengeluarkannya di masa depan. Dengan kemajuan teknologi jiwa, tulang jiwa yang terintegrasi ke dalam tubuhnya dapat diambil selain batang tubuh dan tengkoraknya, tetapi itu sangat merepotkan dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan. Sebelum menemukan pengganti yang cocok, Liu Feng jelas tidak akan memilih untuk menghapus tulang lengan kanan serigala bulan perak. Senior, bisakah aku bergabung di sini? Liu Feng, yang relatif tenang, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gabungkan. Erming mengangguk. Saat ini, Xiaoqi sudah berada di sisi Liu Feng. Dia menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Liu Feng bahwa dia akan menjaga tempat ini. Dia adalah guru Liu Feng dan ketika dia melihat muridnya memilih tulang jiwa yang begitu baik, dia senang dari lubuk hatinya dan secara alami ingin melindungi Liu Feng secara pribadi. Liu Feng duduk bersila di tanah dan menyesuaikan kondisinya sebelum perlahan meletakkan tulang di kaki kirinya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan bayangan perak muncul di belakangnya. Itu adalah jiwa rohnya, naga berduri. Tone Dragon merentangkan kaki kirinya juga. Dengan kilatan cahaya perak, tulang kaki kiri itu segera menyatu dengan kaki kiri Liu Feng. Dalam sekejap, seluruh tubuh Liu Feng memancarkan cahaya perak. Tubuhnya mulai gemetar, terutama kaki kirinya. Lan Xuanyu mengerti mengapa Liu Feng memilih tulang jiwa kaki kiri, sebagai master jiwa tipe kelincahan, kaki kirinya adalah kaki yang dia gunakan untuk mengerahkan kekuatan. Dia tidak bisa menggunakan teleportasi sepanjang waktu dengan kultivasinya saat ini, jadi kecepatan sangat penting baginya. Dengan tulang jiwa kaki kiri, kemampuan Liu Feng dalam aspek ini tidak diragukan lagi akan sangat meningkat.
Belum lagi keterampilan jiwa yang melekat pada tulang jiwa, hanya peningkatan tulang jiwa pada tulang, otot, dan meridiannya akan memungkinkannya meningkatkan kecepatannya setelah beradaptasi untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah pilihan bijak untuk Liu Feng. Orang bisa melihat otot-otot di kaki kiri Liu Feng bergetar tanpa henti, tapi tidak ada perubahan pada ekspresi Liu Feng. Dia duduk di sana dengan mantap dan mengedarkan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi dari tulang jiwa. Menyatu dengan tulang jiwa 10.000 tahun tidaklah nyaman. Itu mirip dengan memotong tulang sendiri dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Hanya tulang jiwa yang sangat cocok dengan master jiwa yang akan merasakan lebih sedikit rasa sakit saat melebur. Jika Liu Feng tidak memiliki Tone Dragon Spirit Soul, rasa sakit yang harus dia tanggung jika dia ingin menyatu dengan tulang kaki berkualitas sangat tinggi ini akan menjadi lebih besar. Tapi dari kelihatannya, situasinya masih baik-baik saja. Seluruh proses fusi sangat stabil. Tentu saja, ini juga sebagian besar terkait dengan daya tahannya sendiri. Daya tahan tubuhnya jauh melampaui orang biasa. Liu Feng belum menyelesaikan fusi ketika yang lain kembali. Yang kembali kali ini adalah Yuanen Hui. Dia berlari kembali dengan penuh semangat dengan tulang jiwa hijau samar di tangannya.